Halo sahabat Onesimus, saat ini saya bersama dengan Pendeta Pati, merupakan pendeta jemaat dari GKI Maulana Yusuf. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa GKI Maulana Yusuf itu adalah gereja yang kehidupan pluralismenya tampak nyata kelihatan. Salam Pendeta Pati, Shalom. gimana kabar Pak? Baik, baik, baik. Ya, Sehat juga ya? ya sehat. Oke. Pak Pendeta, saya mau tanya, apa benar GKI Maulana Yusuf itu menjadi ikon kehidupan pluralisme di Bandung ya Pak ya? Benar, benar sekali. Jadi selalu orang-orang dari umat beragama lain memberikan label kepada GKI Maulana Yusuf sebagai ikon pluralisme. Karena apa? Karena sebetulnya hampir semua gerakan-gerakan pluralisme yang dilakukan oleh gereja-gereja di Bandung, bahkan termasuk gereja Katolik sekalipun, itu awalnya itu dari Maulana Yusuf dulu. Oh, Jadi Maulana Yusuf yang memulai membuka relasi dengan umat beragama lain. Kami mengundang dari sejak tahun 87 ya, mengundang Johan Effendi, mengundang Jalaluddin Rahmat, dan tokoh-tokoh berbagai agama untuk bicara di Maulana Yusuf, sharing pengalaman, dan juga kami juga mengundang misalnya Ulil Absar Abdallah. Pernah itu saya khotbah, habis saya khotbah dia yang khotbah. di jemaat ya Pak ya? Ini lagi Natal. Oh, Natal. Natal Hmm. dia datang dengan satu keluarga dengan anak-anaknya sekaligus. Lalu kemudian bahkan lagu pengutusan yang nyanyiin adalah Faris RM. Mantap. Kan dia juga sahabat saya ya. Iya, iya. Jadi dia waktu itu yang lucu dia bilang, pendeta gila nih katanya. Gue udah biasa ribuan kali gue nyanyi, baru kali ini gue nyanyinya gemeter katanya. Karena nyanyinya di ibadah. Iya, Ibadah iya. Natal itu ya. Iya, iya. Dia lah lagu pemutusan yang paling akhir. Iya, iya. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan GKI Maulana Yusuf itu mengembangkan kehidupan bertoleransi di lingkungan jemaat? Sejak tahun 87 ya. Jadi 87 itu ketika saya masuk di sana 86, banyak sekali kelompok-kelompok persekutuan mahasiswa yang waktu itu juga aktifnya di GKI Maulana Yusuf, maupun juga banyak mahasiswa-mahasiswa intelektual Maulana Yusuf yang juga ambil bagian di dalam berbagai persekutuan. Cuman muncul persaingan antar persekutuan, itu pertama. Yang kedua adalah yang terjadi pikiran-pikiran kelompok persekutuan itu kan bagus sekali, imannya juga kuat-kuat ya. Tetapi saya bilang wawasan kalian yang nggak cukup luas. Jadi artinya karena pikirannya masih polaristik ya. Pokoknya yang beda agama dengan kita sesat, tetap kafir. Sehingga ketika saya masuk sana, saya bilang iman kalian oke semuanya. Yang saya butuh sedikit tambahan adalah wawasan aja, supaya ketika kalian punya iman yang baik, yang kuat kokoh, kalian juga punya wawasan yang luas, kalian punya cinta. Karena persoalan fundamentalisme kan adalah agama yang memegang kuat dogma tapi nggak punya cinta. Kadang-kadang berhadapan dengan umat lain, bahkan umat sendiri pun tetapi gereja lain, itu bisa saling sesat menyesatkan kan gitu. Oleh karena itu saya membawa pikiran-pikiran yang lebih berwawasan, yang lebih luas, dengan cinta dan sebagainya, sehingga memang kita bisa membangun relasi yang baik dengan siapapun. Tapi itu start dari tahun 87 dan pembicara pertama adalah Johan Effendi almarhum. Kalau boleh tahu Pak, apakah ada kemungkinan dicap sebagai penginjilan terselubung gitu terhadap umat non-Kristen? Mohon maaf kalau agak sedikit negatif thinking nih Pak. Apa-apa. Yang terjadi bukan dicap sebagai penginjilan terselubung, yang terjadi adalah saya dicap liberal karena dianggap sinkretistik, campur baurkan agama. Justru reaksi yang keras muncul dari internal. Oh, bukan dari luar ya? Bukan. Iya. Dari luar itu malah terkejut tiba-tiba ada pendeta yang membuka diri, kan UIN bahkan ketika itu IAIN mengundang kami untuk melakukan memperlihatkan buku-buku di pameran buku lah, buku teologi di UIN, dan lalu kemudian beberapa mahasiswa dari UN maupun Unisba juga
Mereka datang, lalu kemudian mereka mewawancarai saya untuk studi master atau doktor atau sarjana. Gak ada masalah dari luar, tapi dari dalam justru saya dituduh sebagai sinkretistik, liberalis, orang yang kompromistik, dan sebagainya. Bahkan karena jarang orang melakukan relasi antar agama tahun 80-an, 87 itu. Sehingga saya malah nggak diterima khotbah di mana-mana. Oleh gereja-gereja saya ditolak kan gitu, tapi nggak soal. Bagi saya adalah ketika kita membawa satu jemaat untuk berpikir lebih luas demi kepentingan bangsa dan kemanusiaan, maka saya jalan terus. Nah, ini kan Bapak gerejanya kan di dalam sinode GKI waktu itu mungkin masih GKI Jabar ya. Ya, Apakah GKI Jabar ada semacam ya teguran atau apa terhadap aktivitas yang Bapak lakukan di gereja tersebut, di jemaat tersebut? nggak ada, dari sinode nggak ada, tapi yang terjadi dari jemaat-jemaat banyak yang nolak saya khotbah. Waktu itu ya, jemaat-jemaat merespon dengan menolak saya khotbah. Dari internal Mualana Yusuf sendiri, pemudanya misalnya menolak saya mimpin acara di pemuda, karena pemuda kan banyak kelompok-kelompok persekutuan ya. Jadi cukup beberapa tahun itu ya, tapi saya nggak tetap sabar untuk mengingatkan mereka melalui tulisan-tulisan juga, melalui khotbah, ceramah, dan sebagainya. Yang pemuda oke, dan lama-lama akhirnya sinode mendukung juga, bahkan menarik saya langsung ke sinode untuk ikut memberikan pikiran-pikiran yang lebih luas, wawasan yang lebih luas pada sinode GKI. Apakah itu bisa menjadi modeling dari gereja, khususnya dari sinode, Pak? Kira-kira ada Seharusnya gak? begitu dong, kan gitu. Jadi artinya kalau dulu SW Jabar waktu itu ya, atau sinode GKI kemudian secara umum itu belum melakukan itu, meskipun secara teologis ada orang-orang kita yang sangat aktif, misalnya Eka Dharma Putra, tapi Eka aktif di luar, dia nggak bawa itu pengaruh itu ke dalam, terutama ke dalam lingkungan sinode. Jadi saya yang kebetulan masuk ke sinode waktu itu karena Eko udah banyak di luar, saya yang mulai mempengaruhi supaya sinode mulai berpikir lebih luas, lebih banyak bicara tentang hubungan antar agama dan sebagainya. Jadi dari situlah jemaat-jemaat klasis sinode itu semua udah punya program hubungan antar agama, baik yang di Jateng, Jatim, Jabar, dan itu klasis-klasis juga punya hubungan antar agama. Jadi ada pergeseran, meskipun belum semua ya, tapi sebagian besar umat GKI sih sangat terbuka dan punya kesadaran untuk membangun relasi dengan teman-teman umat agama lain, dan melihat yang lain lagi bukan sebagai di dalam dikotomi terang versus gelap, tapi dalam pemikiran semua itu juga saudara-saudara kita kan gitu, yang semua harus kita cintai. Jadi kalau begitu setelah sudah cukup lama berjalan, sekarang ini Bapak sudah tidak tangani lagi ya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pluralis di lingkungan jemaat, atau jangan-jangan sudah ada komisi yang menangani? Ya secara tidak langsung saya tidak lagi menangani, kan sudah ada, kita udah bangun sistemnya ya. Oh, bangun sistem ya? Pertama kita udah bangun sistemnya, kedua kan jemaat itu sendiri, majelis semua udah berpikiran sama. Oke. Sehingga mereka sendirilah yang melakukan inisiatif hubungan-hubungan antar agama. Sayanya sendiri lebih banyak aktifnya di luar kan gitu. Jadi memang sistemnya udah jadi, lalu orang-orangnya yang untuk mendukung sistem di mana kita membangun relasi antar agama juga sudah jalan. Tapi juga kadang-kadang saya lakukan misalnya terobosan-terobosan kalau saya lagi ada di jemaat ya. Saya misalnya 2-3 tahun yang lalu saya ajak anak-anak sekolah minggu 200-an orang ke pesantren. Kami ke pesantren, mengunjungi pesantren, ketemu ngobrol-ngobrol dengan anak-anak pesantren. Tadinya mereka semacam takut kan gitu ya, tetapi lama-lama mereka jadi lebih akrab. Waktu kami setelah meeting 3 jam, pulangnya itu mereka udah tukar-menukar nomor HP. Pertanyaan saya terakhir yaitu bagaimana nanti kira-kira gereja mengembangkan model seperti yang Bapak lakukan di jemaat Bapak sendiri? Ya bagi saya gereja-gereja seharusnya memang membuat model yang melihat bahwa, yang saya selalu katakan di mana-mana, kita nih identitas kita ada 2. Iya. Yang pertama kita Kristen, tetapi kita juga Indonesia.
sebagai Kristen kita harus memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia. Tapi sebagai orang Indonesia, ke-Indonesia itu memberikan kontribusi bagi kekristenan, sehingga kekristenan kita menjadi kekristenan yang terbuka, kekristenan yang menghargai keanekaragaman, kekristenan yang melihat kemiskinan bangsa ini menjadi concern, kekristenan yang berjuang bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat dari berbagai agama dan etnik itu untuk membangun Indonesia dan sekaligus membangun kemanusiaan bersama dan bumi ini sekaligus. Jadi identitas kita sebagai orang Kristen maupun sebagai orang Indonesia itu harus dipakai. Karena kalau kita hanya berpikir sebagai orang Kristen saja, nanti kita akan jadi cupat fundamentalistik, kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, nggak bakal kita bisa jadi garam dan terang dunia. Tapi kalau kita hanya berpikir sebagai orang Indonesia saja, kita kehilangan akar kekristenan kita. Kita harus berpikir dua hal sekaligus, sebagai Kristen, tapi sekaligus juga sebagai Indonesia. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta Pati. Kiranya pelayanan Bapak makin memberkati banyak orang. Shalom. Shalom.